Kalau sekarang kan enggak, demikian heterogen kayak gitu. Betul, betul, Nah, betul. ini yang justru gue kepengen tanya lo, heterogen banget. Banyak misalnya ya keadaan sekarang inilah yang seperti itu ya, yang ada pro kontra ya, yang paling jelas kayak gitu. Ini juga membuat lo juga banyak dibully gue ngelihat kayak gitu. Terus gimana lo ada yang lo tangkap nggak dari situ? Karena gini, kalau warkop dulu, walaupun mereka negatif banget, nggak berdasar, tapi kadang-kadang kita ada nangkep. Kayak misalnya gini, ketika kita melontarkan kritik sosial ya, dan dalam bentuk satir, bukan dalam bentuk kritik. Secara akademis, kalau kritik itu sebetulnya harus ada solusi kan. Tapi kalau kita beri solusi, berarti kita ceramah, bukan ngelucu. Gitu, kan? Betul, betul. Ya kan? Nah, kadang-kadang itu ada yang kita tangkap juga, getaran-getaran itu. Oh, ternyata orang ada yang mikir kayak gini juga. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir bahwa kalau gue lontarkan kritik sosial ini atau satir, itu menimbulkan keresahan juga. Nah, sekarang pada lu bagaimana tuh? Nah, itu yang tadi saya bilang Pak De. Kadang-kadang orang itu takut terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami. Jadi mereka itu tidak membenci, kadang-kadang justru tidak paham. Jadi karena tidak paham akhirnya takut, akhirnya ya udah deh daripada salah mending nggak usah gitu, mending dilarang, mending dibatasi, mending dihambat. Itu pernah kejadian sama saya Bapak Ken. Jadi kan mungkin orang-orang apa ya memahami isu-isu Indonesia Timur itu masih hitam putih gitu, belum melihat bahwa pergerakan primitif kadang-kadang. Iya, stigmanya itu masih terlalu terkekang. Tapi sebenarnya yang paling serem ini Bapak Ken. Konteks kalau Indonesia Timur kan ada isu-isu politik gitu yang ibaratnya ada ketidakpuasan dari beberapa kelompok individu di Indonesia Timur, kemudian pemerintah kita pastinya akan berbenturan gitu dengan kepentingan individu ini. Nah, itu saya pernah itu Bapak Ken. Kalau Bapak Ken kan dulu kan secara demokrasi kan dihambat. Nah, sebenarnya itu di saya juga berasa. Dulu saya pernah Bapak Ken tampil di acara pemerintahan, terus di belakang panggung langsung di briefing. Ri, nanti kamu di panggung jangan bahas-bahas kemerdekaan ya. Lah, kan saya kaget Pak De. Saya nggak pernah punya tujuan untuk membahas kemerdekaan, nggak pernah punya materi tentang itu. Tapi kenapa briefingnya ketat banget gitu? Kenapa briefingnya ketat banget? Karena ternyata ada undangan-undangan dari pemerintahan lah. Itu tahun 2014 tuh. 2013. 2014 awal. Nah, karena ada undangan dari pemerintahan, akhirnya saya di briefingnya gitu Pak De. Kamu nggak boleh ngomong-ngomong merdeka ya. Terus saya kan kayak terganggu banget gitu kayak kenapa kebudayaan dibatasi, kenapa seni dibatasi. Itu Pak De, akhirnya saya pas naik panggung, 3 kata yang saya sebut pertama itu merdeka, merdeka, merdeka. Kaget semua orang, wah gila nih orang Timur ngomong merdeka depan pemerintah, ini ada aparat lah segala macam, gila nih orang. Terus saya bilang begini, saya itu merasa merdeka tinggal di Indonesia. Kenapa saya harus takut? Saya tadi di belakang, langsung saya omongin Pak De. Saya tadi di belakang di briefing dibilang jangan ngomong merdeka, tapi saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau ngomong merdeka hari ini karena saya merasa merdeka di Indonesia. Saya merasa merdeka di Indonesia. Saya bebas menentukan pilihan politik, saya bebas berkarya, saya tidak pernah dibatasi. Jadi kenapa saya harus takut untuk ngomong merdeka di negara saya sendiri? Saya bilang begitu pada bodo amat. Orang-orang pada tepuk tangan tuh. Tapi saya sebenarnya emang kesel beneran. Orang-orang kayak nerimanya, oh komedi kali ini. Tapi sebenarnya ada kesalahan dikit gitu kayak. Itu terjadi pada kami, Bro. Itu terjadi pada kami. Bahkan kalau lo kan cuma berapa kali aja ya. Kita setiap tampil misalnya di TVRI apa segala, waduh itu ketat banget. Ketat banget. Bahkan kalau lu kan soal merdeka itu hakiki banget. Ini gue nggak boleh ngomong soal korupsi. Lah itu kan udah pasti salah. Udah pasti. Lah ya korupsi itu nggak boleh karena itu apa? Seolah-olah kalau yang korupsi itu pasti melawan pemerintah gitu. Kan mereka mencoreng diri sendiri ya. Kayak gitu. Ini zaman Orde Baru, bener-bener. Zaman Orde Baru bahkan ngomong korupsi pun nggak boleh. Lu bayangin nggak? Makanya kalau ada yang bilang, nah kan enak zamanku kan, waduh itu pembodohan nasional itu. Benar-benar.
Dan itu kita sebagai komedian memang sangat mengganggu pikiran kita, karena saya tuh langsung tegang kayak, kenapa gua harus takut? Kenapa, maksudnya saya pikir-pikir kayak di negara saya ngomong merdeka aja dibatasin. Di mana kemerdekaannya gitu? Akhirnya saya tentang gitu, saya bilang kenapa nggak boleh saya dibatas-batasin, karena ini negara merdeka, saya orang merdeka di negaranya saya. Bukan berarti orang mau merdeka terus memisahkan diri atau apapun, kan konteksnya nggak selalu melulu tentang itu. Jadi menurut saya sih memang itu yang saya bilang tadi, orang-orang itu kadang nggak ngerti, sehingga akhirnya mereka itu takut sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita juga nggak ada tujuan ke situ. Justru semakin digituin saya semakin saya hajar, bodo amat. Kita bahkan tidak terbersit sedikit pun untuk membuat kacau negara ini kan sebetulnya. Iya, gitu orang saya berkarya bahagia. Tapi ada satu. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin bagaimana kita dibully, bagaimana kita dibatasi. Nah, sementara di stand up comedy ada roasting namanya. Iya. Roasting kayak gitu kan. Nah ini gimana kalau lo ngeliatnya gini, lo suka nggak ngerosting kayak gitu? Kalau menurut saya ngerosting itu sebuah seni yang tersendiri. Tapi beda tuh antara merosting, ini Mamake yang bilang ya, antara menghina sama merosting, itu saya dapat ilmunya itu justru dari Almarhum. Tapi tipis banget. Dan gue lihat sekarang pemahamannya agak beda. Geser. Agak beda. Iya. Banyak sekali roasting yang menurut aku nggak terlalu bagus gitu ya. Artinya gini, dia menyerang pribadi dalam artian bukan karya gitu, bukan sesuatu apa kayak gitu, tapi misalnya apa ya, misalnya pribadi banget misalnya. Lu tuh tadi gua ngeliat padahal orangnya udah kawin, lu tadi gua ngeliat lu deketin si An, lu gini gitu. Iya. Itu menurut gua nggak mutu gitu, roastingnya nggak mutu. Roasting yang bagus tuh seperti apa ya? Maaf nih, aku agak keluar dari suci, tapi aku seneng banget sama cewek yang ngerosting pejabat-pejabat kita tuh. Siapa? Kiki, ada terakhir. Kiki Saputri. Ya, itu baru roasting. Nah, sekarang pertanyaan gue itu tetap, lu suka roasting nggak? Kalau saya sih, menurut saya roasting itu teknik yang gampang-gampang sulit. Pertama sih kalau untuk saya sih, kalau sesama komedian, ketika kita naik di atas panggung, untuk saya pribadi sebenarnya sudah mengikhlaskan diri. Untuk menjadi objek dari teman-teman atau siapapun yang ada di situ, selama itu bisa menghibur penonton. Tapi untuk saya pribadi sih sebenarnya, kalau misalnya ada teman-teman saya ngerosting saya, terus ngejatuhin atau apa, selama itu bisa menghadirkan ketawa di penonton, saya sih ikhlas ya. Saya sih ikhlas kayak, oh ya udah, yang penting ini berhasil. Enggak, artinya lo yang melakukan seperti apa gitu. Karena gue kepengen lihat konsistensi lo tadi. Ketika lo di roasting orang, dibully orang, dengan lo bagaimana merosting orang itu. Ketika saya di roasting orang, maka target saya itu adalah sebenarnya, patokan saya, roastingan saya ini masih benar apa udah enggak nih. Batasannya saya itu adalah yang di roasting ketawa apa enggak. Itu saya, Pak De. Selama yang di roasting ikutan ketawa, dan saya tahu dia ketawa karena kontennya saya, bukan karena nggak enak hati, itu saya tetap lakukan. Jadi menurut saya sih, kita itu harus berani nge-push sampai pada batasan itu. Memang akan tipis banget itu, mana menghina, mana ngerosting. Tapi untuk saya sih takarannya itu, Pak De. Misalnya nih saya ngerosting Pak De. Kalau saya rasa kayak, aduh kalimat ini terlalu jahat, kayaknya Pak De bakalan sakit hati sih kalau saya roastingnya ke arah sini. Nggak usah deh, gitu. Tapi kalau misalnya, ini Pak De kalau sampai saya omongin kayak gini nih, pasti dia ngakak nih. Pasti Pak De berasa nih. Nah itu yang menurut saya konten roasting yang terbaik yang untuk saya ya. Jadi roasting itu adalah ketika kita ngejatuhin orang, tetapi orang yang kita jatuhin justru ketawa ngakak gara-gara omongannya kita. Nah, itu menurut saya itu konten roasting. Tapi kalau kita ngejatuhin orang yang kita jadikan sasaran itu sakit hati, itu menghina. Malah jatuhnya ke menghina gitu. Kalau aku sih kebenaran orang yang kebal banget terhadap roastingan gitu. Baik itu pribadi maupun enggak ya, kebal banget. Cuma kadang-kadang aku selalu bilang, dulu aku ketika disuruh minta jadi juri suci, adalah ini Indonesia. Ya Indonesia, berarti aku akan bawa penjurianku terhadap keindonesiaan kita. Ya, makanya aku kan suka juga ngomong, kenapa sih nggak budaya kita, kenapa sih nggak gini, kenapa sih harus bahasa Inggris, segala macam kan, kayak gitu. Karena gue pengen membangun bahwa suci ini folklore banget, gitu. Nah sekarang
Lo kan kental sekali dengan budaya Timur. Budaya Timur. Menurut lo sampai sekarang ini panjang nih. Ya disingkat dikit, jangan terlalu panjang. Masih ketinggalan nggak sih? Ada kemajuan nggak sih di era-era sekarang kayak gini? Karena gini, kenapa kok nanya kayak gini? Karena ketika lo muncul dengan budaya Timur lo, saat itu mulai kita kayak terbuka bahwa ada saudara kita di Timur yang harus kita perhatiin juga. Saat itu, kalau boleh lo ingat, itu kebetulan kita kok budaya kita di Indonesia ini semakin bisa, semakin menerima, semakin kepingin merangkul saudara-saudara kita di Timur. Nah, menurut lo sendiri gimana? Masih ada kesenjangan kah? Atau bagaimana? Kurang cepat kah? Atau gimana? Kalau untuk saya sih, alhamdulillah dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ini utamanya ya, itu saya merasa sudah banyak banget perubahan Pak De. Dalam utamanya bidangnya kita sendiri nih, kebudayaan ya. Ketika kita bicara kebudayaan, ketika kita bicara kesenian, menurut saya perubahannya drastis banget. Ketika mungkin teknologi, pendidikan, atau pembangunan, itu maksudnya teman-teman yang lain yang punya tolak ukurnya. Karena saya kan nggak terlalu lagi mengikuti informasinya apa-apa yang terjadi di sana. Tetapi kalau untuk kebudayaan, kesenian, untuk saya sih alhamdulillah banyak banget perubahan. Yang pertama, menurut saya sih, sekarang orang-orang Timur itu benar-benar dicari. Pure-nya dia itu apa? Siapa nih yang bisa mewakili? Karena kan sekarang banyak muncul tuh yang musisi, yang kemudian penulis, kemudian pelawak yang dari Indonesia Timur, jadi banyak gitu, banyak pilihan, banyak option. Nah, ketika orang bikin film, ada peran orang Timur, itu pasti nyari orang Timur beneran, Pak De. Nggak lagi tuh orang-orang dulu-dulu dihitam-hitamin, terus dijadiin orang Timur, dikeriting-keritingin. Ketika dia cari pembicara orang Timur, itu biasanya yang dipasang beneran orang Timur. Meskipun hanya untuk lucu-lucuan, biasa kadang Mamat, kadang Abdur, kadang saya. Jadi untuk saya yang menyenangkan itu. Jadi kayak ketika misalnya orang Indonesia pengen wajah Indonesia Timur yang terpampang, benar-benar orangnya yang dicari yang orang Indonesia Timur, dan itu menyenangkan sih untuk saya dengan cara bicaranya, dengan perawakannya, dengan budaya identitasnya, dan itu sih menurut saya baru terlihat di era-era 5 tahun terakhir ini. Jadi itu sih menurut saya kebahagiaan tersendiri gitu, kayak kita akan terus bersama-sama dengan penggiat-penggiat seni yang lain untuk meramaikan. Karena menurut saya sih perbedaan itu bukan untuk mengelompokkan sehingga kita punya perbedaan yang akan diomongin, tapi itu keberagaman, dan tidak bisa keberagaman itu nggak ada perbedaan. Kalau satu warna nggak beragam jadinya. Satu hal. Yang dimaksud dengan persatuan, kesatuan itu bukan berarti harus seragam, bukan gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa gitu. Betul. Bahwa apalagi Ari, apalagi saya, kita lahir di negara yang sudah jadi. Sudah ideal kalau menurut aku. Ya sudah, marilah kita sama-sama sadari itu, nggak usah lagi ganti-ganti ini, ganti itu, gitu loh. Ya, itu makanya pentingnya aku nanyain. Karena gini, karena aku berpikiran itu dari dulu. Kenapa aku concern terhadap Ari? Karena memang tidak terdengar Timur. Makanya betapa bangganya sekarang gua ngelihat di televisi yang namanya melucu. Kalau dulu kan kita ngelihat orang Timur kan kita serem aja. Aku aja kan, seperti lo beat lo kayak gitu. Kalau nggak jadi keamanan, iya banget. Sekarang kita ngelihat Mamat, kita ngelihat teman dari siapa? Dari Papua kemarin, si Kurus sama si Kendut itu. Iya, itu betapa gue bangga banget, gue seneng banget. Dan mereka benar-benar bisa bikin ketawa dan tetap membawakan budayanya. Nah, semakin banyak orang seperti itu, semakin kita merasa beragam sebetulnya. Itu pentingnya. Kenapa aku dulu menerima dan terus mengkonsep mengenai Suci stand up komedi Indonesia, itu sebetulnya itu. Gue kepengen lahiran itu, dan insya Allah berhasil karena ada kalian. Makanya itu tadi gue tanya itu. Dan insya Allah keberagaman kita nggak akan pernah selesai. Keberagaman itu akan terus, dan justru itu pemersatu kita gitu. Itu yang pasti. Gue kepengen lu juga menyuarakan itu terus kayak gitu. Jadi ya benar ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah dibully, itu biasa lah dibully gitu.
Dibully mah Wah, sekarang terlalu ini, Ri. Dulu zaman gua yang ngebully pemerintah sendiri yang ngebully kan. Nah, serem banget, serem banget. banyak banyak yang selalu kamu kemisan tuh. Iya, iya, Banyak iya. teman-teman kita yang hilang. Beruntung aja Warkop nggak terkenal banget ya. Kalau nggak hilang juga kali. Setuju, setuju. Sampai Nah, turun-turun ke sekarang lapangan Ri, tuh. kita ngobrol yang ini lagi, Ri. Gua kemarin lihat Instagram lu ada khusus gitu. Gua agak ngurut dada gitu. Gua agak bangga, gua agak terharu. Lu nge-expose, lu ada di apa? Di pusaranya bini gue. Iya, Iya, kenapa nih? Kenapa nih? iya. Jadi kemarin itu kan saya sudah lama juga, sudah lama juga nggak ngunjungin Mama Ake. Terus kayak pas mau ke sana, udah sekalian saya tanya sama Ale kan, tanya sama Ale. Pas ke sana tuh ya teringat tuh apa-apa. Maksudnya saya mungkin nggak punya banyak momen ya sama Mama Ake, kan kebanyakan kerjanya sama Bapak Ake kan. Cuman meskipun sedikit sih momen-momennya itu berharga gitu. Pas mamake sakit, pas mamake masih sehat, pas kita dikunjungin kalau kita lagi syuting. Jadi untuk saya sih kadang-kadang mungkin orang berpikir, wah apa perasaan nggak terlalu sering ketemu, kok deket banget. Menurut saya sih itu masalah kualitas sih, bukan masalah kuantitas. Ada juga mungkin orang yang ketemu setiap saat 24 jam bertahun-tahun, tapi mungkin secara kualitas tidak terlalu berkualitas, akhirnya mungkin malah berjarak. Tapi untuk saya sih Bapake dan Mamake sih mungkin eh, apalagi karir-karir awalnya saya di Jakarta sih kan, namanya kita datang itu kan kadang-kadang nasihat orang tua itu orang mungkin rasa itu sekarang jarang ya ditemukan gitu, orang tua, nasihat-nasihat orang tua. Kalau saya pribadi sih, menurut saya sih dalam meniti karir, dalam kehidupan sih, petua-petua dari orang tua itu nggak ada lawannya lah. Dan ketika saya misalnya itu lewat orang tuanya saya agak jauh, maksudnya paling ngobrolnya lewat telepon, komunikasinya lewat lewat telepon. Kalau ke bapaknya itu sama mamanya itu bisa langsung gitu depan mata gitu. Jadi untuk saya sih itu momen-momen yang tidak terlupakan. Jadi kayak saya Yang sama paling yang paling nggak lo lupain dari mama kayak apa, Li? Ada kejadian justru apa yang paling? yang menurut saya sih yang itu yang saya posting itu pas waktu itu kan saya lagi nge-host tuh, lagi nge-host, dan saya kayak memang waktu itu berusaha banget survive gitu di panggung itu, yang menurut saya sih itu panggung yang beda gitu, kayak levelnya teman-teman itu jauh banget di atas, kemudian saya baru masuk ke situ gitu. Jadi kayak aduh, saya emang berjuang banget gitu, dan mungkin mungkin ada beberapa orang yang menangkap kalau kalau di situ itu saya betul-betul mengeluarkan energinya saya gitu, berusaha bekerja keras. Tapi saya kaget banget ketika itu justru memakai gitu, yang ngingetin gitu. Pas saya ke rumah sakit kan waktu itu ngejenguk kayak, oh kamu sekarang lagi sibuk ini ya? Iya. Ih, saya nonton tuh tiap hari. Cuma kadang-kadang saya kesel, kamu udah ngelempar, nggak disambut, kamu udah ngelucu, tapi mereka malah ngejatuhin. Kamu tuh lebih baik dari itu. Mereka itu nggak paham sebenarnya. Jadi kayak merasa dibelain gitu, kayak merasa alhamdulillah akhirnya ada gitu yang menunjukkan bahwa iya, kamu udah kerja keras, kamu udah bagus, kamu, karena waktu itu saya jujur aja Pak Dik, waktu itu saya agak depresi gitu, kayak tertekan banget karena level pekerjaan itu tidak terbayang di kepalanya saya gitu. Saya maksudnya kalau sama teman-teman suci, sama teman-teman sesama komedian kan, karena sehari-hari udah ketemu jadi rekat aja gitu menurut saya. Tapi ini kita harus tektokan sama host-host yang udah puluhan tahun gitu, levelnya udah jauh banget, mereka berkarirnya udah 20 tahun di atasnya saya. Jadi kayak ya Allah, itu memang kerja keras saya gitu, dan itu memakai gitu, ngelihat kerja keras dan ngasih motivasi gitu, kayak udahlah, kamu itu udah melakukan yang terbaik, pokoknya kamu kalau direndahin jangan mau ya. Beda tuh beda tuh ngelawak sama menghina. Kamu kulihat beberapa kali kamu dihina, kamu ngikut aja. Kalau misalnya kamu bisa balikin, jangan takut, balikin aja. Terus itu hatinya saya tuh jadi kayak, wah alhamdulillah. Terus apa, semangat kerja gitu Pak De. Dan namanya mungkin apa ya, kuasanya Allah ya. Hal-hal itu kan kadang-kadang sama sesama teman tuh nggak enak gitu, teman untuk ngasih tahu gitu, kayak kayak ya elah gimana gitu, teman sesama teman kadang-kadang mau ngasih taunya itu mungkin nggak enak. Mama kayak kan namanya namanya
ibu ya, feel-nya itu seorang ibu Merasa. ngelihat anaknya, Ya karena dia ngelihat merasa anak, orang tua lo juga. Gitu. iya, iya ngelihat anaknya kesulitan gitu kayak, lu nggak bisa, lu harus gini. Dan itu udah maksudnya, halo? Ya, ya. Iya, kan mamanya kan kondisinya lagi sakit, tapi sempat menonton acara yang ada saya itu haru banget gitu, kayak ya Allah kalau seandainya Ya, juga saya tampil terus menghibur kan enak gitu, kayak mungkin mamake lagi sakit terus nonton kita ketawa mungkin terhibur, tapi ini nonton ada. kita anaknya, wah ini kesulitan nih anak ini, pas kita ketemu Dia dinasihatin dia gitu nggak beda selalu banget. nonton banyak istriku, tapi dia ada beberapa yang dia perhatiin loh, termasuk lu, terus ada lain lagi Soimah kayak gitu. Ada Hmm. sesuatu yang dia pikir hebat gitu, terus dia selalu nonton. Ya termasuk juga Tora, nggak tahu kenapa Tora sama istrinya itu termasuk diperhatiin. Bahkan ketika istri gua meninggal juga dia dititipin ke gua. Termasuk lu pada semua Soimah. Nah, ini sekarang kayak gini, ini kita kelamaan ngomong, kayaknya kita kasihkan berdua doang. Mungkin ada yang mau Iya, tanya nih, apa, silakan kalau viewers ada yang mungkin mau ada yang nanya. mau tanya mengenai Ari, mengenai apa lah hubungan kita seperti apa, kayak gitu boleh. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Sambil nunggu, Ri, lo apa ke depan apa Li, kerjaan Ri? Paling mungkin dalam waktu dekat doakan ya Bapak ya, paling untuk rilis film sih yang dalam waktu dekat ini lagi proses finalisasi. Mudah-mudahan alhamdulillah sih eh, belajar-belajar juga Pak De. Jadi pengen sih bikin format komedi yang dari benar-benar dari kitanya gitu. Dari saya pribadi. Iya, iya, iya. Paham. Ya iyalah, Lagi nunggu harus rilisnya itu sih. harus mulai lah, harus mulai dengan keresahan. Dan gue yakin sih lu bisa, gue yakin bisa. Nah, Amin. kalau yang kemarin kapan tayang, Ri? Ini kita lagi nunggu sih, sekarang sih lagi nyelesain lagi, tapi masih belum belum mutusin sih tayangnya kapan. Cuma harusnya sih dalam waktu dekat ini sih. Lihat kondisi juga. Didoakan aja Ri, nanti, mudah-mudahan ada pengumumannya lah. amin, amin. Ri, ada yang nanya nih dari siapa? Lestari. Dari Lestari. Hari kapan kawin? Katanya kapan nikah? Aduh, udah lihat bapaknya aja udah tuh bertanya-tanyanya itu, ini seorang orang tua loh, bertanyanya itu di luar itu, udah tahu itu pertanyaan-pertanyaan yang pusing ya, tapi Ya. insya Allah Tapi sih. kan itu adalah terutama untuk Baik, laki ya. Janji. Ya, oke. oke, nyambung. Maaf Pak De, Gimana, ini gimana, agak, gimana, Ri? iya pernikahan ya. Ini yang bertanya pernikahan betul-betul tidak menjaga perasaan. Kita udah ngomong Indonesia, keberagaman, tantangan-tantangan hidup, tiba-tiba. Tapi insya Allah sih Pak De, kalau saya sih nggak tahu sih kapan waktunya. Tapi kali ini sih kayaknya perjuangannya saya itu mengarah ke sana sih, kayaknya sih. Jadi dan ini bukan hanya dari sisinya saya sih. Eh, Maksudnya kan kalau untuk itu kan sebenarnya bukan perjuangan satu orang ya, tapi perjuangan dua orang, dan alhamdulillah sih mungkin kali ini saya tidak berjuang sendiri sih. Jadi didoakan saja ya teman-teman ya, Amin. mudah-mudahan perjuangannya kami berdua bisa sampai eh, pada garis start ya. Karena menurut saya pernikahan itu justru garis startnya tuh. Kami ini masih pemanasan di pinggir lapangan nih.
pengennya ini mau start nih, biar bisa Nggak, lari terus, finish, gitu. tapi harus serius lu pikirin juga, karena ini perintah agama juga, Ri. Kayak gitu. Dan pasti membanggakan dan membahagiakan orang tua. Itu yang pasti. Apalagi lu bisa tetap menjadi laki, baik itu menikah maupun tidak menikah ya. Jadi tetap menjadi laki sebagai imam, sebagai orang yang benar-benar bisa membawa sebuah kapal itu kemana gitu. Ini ada tanyaan satu lagi. Tanya satu lagi dari Muhammad Zulfani. Kak Ari ada proyek khusus nggak untuk Indonesia Timur? Proyek khusus untuk Indonesia Timur, doakan saja ya, doakan saja. Ini lagi dalam tahap penggodokan, Pak De. Insya Allah ada, memang lagi ada bayangan untuk bikin sebuah proyek yang khusus untuk Indonesia Timur. Wah, berarti gua nggak bakal. Sinyal saya kali ya. Halo, oke, aman. Yo, aman. Oke, sorry. Ya, artinya gua nggak kepake deh kalau udah Indonesia Timur. Loh, kan kalau ngomongin Indonesia Timur kan nggak selalu orang Timur yang ngomong. Kan Oh gitu ya. harus ada patokan nih. Iya dong. Siap. Gue merendahkan lu banget ya tadi ya. Tapi ini mudah-mudahan sih ada sih ya. Terima kasih yang udah bertanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita mungkin bicaranya panggung-panggung stand up. Kan saya sama Abdur, sama Yewen, sama Reno, sama Mamat kan udah beberapa kali juga sama Epi ngumpul-ngumpul gitu. Pada kami ada memang ngumpul gitu stand up comedian dari Timur. Jadi biasanya kami bikin pertunjukan. Cuman kan sekarang lagi corona ya. Jadi kita belum bisa lagi bikin. Ya. Jadi, tapi gini. Aku yang tuaan lah ya, aku support, aku dorong banget, aku seneng banget bahwa komedi kita colorful banget di Indonesia. Aku sih mendorong terus semua ya, semakin bagus. Semoga aku kan sekarang lagi nggak di Suci nih, jadi aku semoga Suci juga bisa mengarahkan itu terus gitu, menjadi agent of agen dari sebuah perubahan itu gitu, bahwa kita selalu menciptakan sesuatu lebih colorful lagi. Oke, Ri, sehat terus, dan gue kepengen lu terus berkarya, karena seniman itu nafasnya adalah karya. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti. Satu ya, yang aku lihat, aku cocok sama kamu, ada dua hal yang aku cocok. Kamu tetap sederhana, dan kamu tetap berbudaya. Karena seniman perlu betul itu. Ketika kita sederhana, maka kita akan pokar. Tetapi ketika kita berbudaya, maka kita akan harmoni. Kita akan harmoni ya, tahu artinya ya, harmoni. Jadi tetaplah sederhana dan tetaplah berbudaya. Terus juga jaga kesehatan, Ri. Jangan lupa ya, jangan mentang-mentang lo tadi istilah kondisional gitu, lu terus lupa terhadap itu. Jadi bagaimanapun juga itu benar-benar diceritakan, cuci tangan yang bersih apa segala itu tetap berguna ya, masker, terus jaga jarak itu tetap. Gue makasih banget, seneng banget gua. Sebetulnya gua butuh 3 hari 3 malam, lu sebetulnya. Makasih banget. Saya juga minta nasihatnya Pak De terus. Mudah-mudahan saya bisa terus dapat masukannya Pak De. Amin. Apapun masalah-masalah kehidupannya saya, utamanya masalah pribadi, saya tuh biasa banyak ceritanya sama Bapaknya langsung. Ya. Nanti insya Allah Pak De, tapi sejauh ini aman. Kalau ada apa-apa, amin. Pak De. Ya. Oke. Makasih banget. Jaga kesehatan terus. Terus, Ri, gua mau bikin kayak yang lain lah, YouTube kayak gitu. Nanti kita ngobrol ya, Rik? Yap, boleh ya? Bareng ya? Sangat ditunggu dong. Ya. Oke, makasih, Rik. Thanks untuk karya-karyanya, dan tetap sehat, tetap semangat, dan
Pak Yari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tar Pak deh, Ya, foto itu dulu, tadi. foto dulu. Oh, foto-foto. Boleh, foto. Oke. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Foto. Tar Pak deh. Oke, sudah. Terima kasih Pak deh. Makasih, Ri. Makasih. Sudah nonton juga.